handphone bezel-less kan mungkin baru 1 tahun belakangan ya. Tapi handphone yang kita mau bahas hari ini itu adalah handphone yang pelopornya smartphone bezel-less. Bisa dibilang dia keluar, line up-nya ini keluar setengah tahun sebelum tren bezel-less itu bergulir ya. Tahu dong apa? Xiaomi Mi Mix. Nah, yang ini versi terbarunya adalah Mi Mix 2S. Masih fresh banget, belum sebulan ya? Fresh banget from the oven. Nah, seperti biasa nih, Xiaomi jarang ya, hampir nggak pernah masukin lini flagshipnya ke Indonesia secara resmi. Kayaknya ini juga nggak akan ada masuk. harapan. Sayang sih ya sebenarnya ya. Nah, pas launching eventnya kemarin tuh kan mereka compare abis-abisan sama iPhone X, khususnya kameranya ini. Nah, kebetulan kan dan sekarang Mi Mix 2S ini udah available di marketplace lokal yang versi Cina-nya ya. Kalau kalian mau tahu klaim itu bener apa enggak dan handphone ini rekomend apa enggak, nonton video kita sampai habis. Gue harus kasih acungan jempol nih sama Xiaomi karena sebagai pelopor HP bezel-less, mereka tuh tetap konsisten, nggak kebawa arus ke tren handphone Android yang berponi atau notch. Handphone yang harganya di bawah 10 juta di marketplace lokal ini boleh gue bilang secara look dan feel di tangan sama premiumnya kayak handphone yang 15-20 juta bahkan. Pastinya karena material body yang udah full ceramic dan frame yang udah aluminium 7000 series. Warnanya yang kita pakai ini refreshing banget. Kenapa? Ya soalnya ini handphone flagship pertama dengan warna pure white yang ada di channel kita. Mix 2X ini masih oke handlingnya buat dipakai satu tangan. Apalagi posisi fingerprint super cepat yang perfect. Nggak ada isu lah buat kami berdua untuk soal tongkrongan di tangan. Perkara desain yang dari dulu mengganggu di seri Mix ya cuman satu, kamera selfie-nya. Posisinya ngerepotin banget. Konsekuensi kali ya kalau mau tetap stay dengan desain ini. Hal yang udah umum banget kejadian sama handphone flagship 2018 tentu nggak kelewat sama Mix 2S. Nggak ada jack 3,5 mm, nggak ada SD card slot, tapi udah support dual SIM. Yang terakhir walaupun udah dual speaker, satu di bawah dan satu lagi barengan sama earpiece, gue ngerasa bassnya kurang dan suaranya nggak keluar seperti dual speaker lainnya yang udah pernah gue coba. Jangan lupa, ini handphone jangan diajak main air ya. Belum ada tuh sertifikasi IP-IP-an. Untuk display, ukurannya 6 inch dengan resolusi 1080p. Yang gue sayangin, IPS LCD-nya itu kualitinya ya bagus sih, tapi masih kalah dibandingin beberapa IPS LCD yang keren seperti kayak misalnya U11 atau Xperia XZ2. Tapi ya pada intinya gue nggak terlalu ada komplain sih di layarnya. Warnanya masih bagus, vivid, pemakaian outdoor juga oke, bagus. Tapi ya segitu aja lah, nggak spesial-spesial banget. Di beberapa review-review sebelumnya, kita kan ada beberapa kali tuh komplain soal latensi layar apalagi buat main game ya, buat main game FPS gitu. Si 2S ini tergolong bagus latensinya dan enak banget buat diajak main game. Responsnya sangat presisi. Mi Mix 2S ini handphone Android paling ngebut dengan Snapdragon 845 yang kalian bisa beli di marketplace lokal saat ini. Kita punya ini memang yang ROM 64GB dengan RAM 6GB. Kalau mau lebih gahar ambil spek yang di atasnya. Tapi ya nggak terlalu beda lah 6GB sama 8GB. Softwarenya masih Oreo 8.0 dengan skin MIUI 9.5. Mau diajak ngegame atau buat daily use, bisa dibilang ini adalah handphone dengan performa terbaik saat ini. Semuanya super smooth, nggak ada cerita kecewa deh soal urusan performa. Waktu pakai handphone ini, si Kumar yang daily drivernya iPhone X, dia bilang sama gue, dia udah nyoba beberapa handphone Android lain dengan option navigation dengan gesture gitu, dan dia bilang dia berani menobatkan Mi Mix 2S ini sebagai handphone yang navigasi dengan gesture paling natural, lancar, dan dia tuh jadi nggak berasa ganti handphone gitu. Satu area yang paling banyak improvement ya kamera. Sekarang kameranya ada 2 dan sama-sama 12 megapiksel. Yang utama f1.8 dan yang secondary f2.4 telephoto lens buat optical zoom. Autofokusnya udah dual pixel, cepet banget ngelock objek. iPhone X doang mah lewat. Satu hal yang gue perhatiin dari segi kamera, foto-foto yang dihasilin Mix 2S itu dynamic range-nya lebih bagus dibandingin iPhone X dan nggak overexpose. Warna-warnanya juga nggak vivid lebay,
semuanya serba pas. Bahkan kalau foto berhadapan dengan cahaya lampu intensitas tinggi, foto Mix2S itu nggak nge-glare, walaupun bakalan terlihat agak sedikit kayak fading. Untuk low light, improvementnya paling berasa. Untuk optical zoom 2 kalinya, udah pasti lebih bagus di iPhone X. Soalnya di iPhone X kan secondary lensnya udah ada OIS juga. Gue sempet kemarin bawa Mix2S dan XZ2 ke Bali. Kalau dilihat hasil foto-fotonya, Mix2S itu lebih bagus dalam berbagai kondisi. Overall, untuk urusan foto sih udah bisa bersaing lah dengan flagship-flagship yang mahal. Sayangnya kamera 5 megapiksel selfie-nya ini nggak asik. Sering banget overexpose dan ngasih kesan pudar gitu. Gak rekomen lah intinya kalau buat handphone selfie. Selain itu, video 4K juga stabilization-nya belum ada. Walaupun sebenarnya ada loh di setting dan udah kita onin gitu. Tapi kayak nggak ngaruh gitu. Mudah-mudahan sih bisa diimprove dengan software update ya. Kameranya itu sebenarnya zaman now banget, ada settingan AI. Tapi kayaknya kita nggak usah bahas lebih detail ya. Soalnya kayak kadang-kadang tuh nggak ngaruh gitu, mau off atau on. Ya paling sebatas ngerubah tone warna jadi lebih vivid lah kadang-kadang. Cuy, ini handphone kan kalau Xiaomi, kalau kita beli yang versi Cina-nya itu kan nggak ada Google Play Store. Terus kemarin pas gue pakai kan semuanya udah ada kan, udah lengkap tinggal gue pakai. Tuh dari hampa dari kosong begitu sampai bisa dipakai kayak handphone Android umum lainnya tuh prosesnya ribet apa enggak? Lumayan nyebelin sih ya, ini makanya gue jarang beli Xiaomi flagship karena ya salah satunya gara-gara itu ya. Untungnya sekarang udah lumayan gampang sih install Google Play Store itu nggak kayak dulu. Sekarang tinggal installnya gampang deh. Kita juga bakalan ngasih description-nya di bawah ya bagi di link bawah kalau bagi yang beli ini dan pengen install Google Play Store. Nah sisanya abis lo install Google Play Store itu memang ada step lain yang lebih ribet sih, yang nyebelin itu auto start, permission gitu-gitunya deh. Itu nyebelin banget kalau itu nggak dinyalain ya lo nggak bisa nge-sync kontak apa. Itu doang lah ribet. Intinya kalau buat orang yang hobi oprek atau Mi Fans ya biasanya udah tahu dan nggak perlu peduli, tapi buat orang yang awam ini perlu jadi pertimbangan khusus. Nah kalau misalnya juga lo mau convert jadi global ROM, misalnya taruhlah dalam sebulan lagi keluar yang versi Hongkongnya yang udah international version, itu kan ROM-nya bisa dipakai. Nah itu lo bisa lo convert. Nah itu lo tapi lo mesti unlock bootloader. Unlock bootloader itu lo mesti nunggu 2 minggu. Sekitar 360 jam atau aneh deh pokoknya. Banget. Tapi waktu itu gue untungnya sih enggak, karena gue kayaknya udah pernah nge-unlock, jadi gue nggak perlu nunggu sama sekali sih waktu itu. Oke. Untungnya gitu ya. Pokoknya intinya best ROM itu tetap China stable ROM. Bisa OTA itu ya? Itu bisa OTA dan update itu paling sering. Oke. Baterainya memang hanya 3400 mAh. Tapi dengan pola pemakaian yang tergolong cukup berat, SOT-nya bagus. Dapat sekitar 6 jam sampai 7 jam lah. Soalnya kayak emang bener Snapdragon 845 itu sangat efisien. Ngomongin soal baterai, Mix2S sudah support wireless charging. Tapi ya nggak pernah kita pakai. Soalnya 2 kali lebih lama ngecasnya daripada charger biasa. Sebelum closing, just info, ini Mi Mix2S udah jadiin Kartowo buat jadi second phone dia. So, kayaknya paling tepat kalau gue nanya lo, apa yang buat lo jadiin ini second phone lo? Atau rekomen apa enggak? Gue sih jujur aja gue sangat rekomen. Oke. Sangat rekomen ya. Ya tadi lah, internalnya gila, speednya gila, kameranya juga bagus. Complete package lah kalau menurut gue. Apalagi dengan harganya yang Di bawah 10 juta gitu ya. Soalnya Snapdragon 845 bro. Ya ini tuh 845 yang lo bisa beli di marketplace online dengan spek begini ya. Ini baru ini aja gitu ya. Gue juga mau bilang bahwa ini adalah flagship Xiaomi yang paling mateng yang pernah gue coba. Setuju. Sebelumnya tuh kan kayak misalnya seri Mi 5, Mi 6 gitu kan, terus Mix yang sebelumnya mereka adalah handphone flagship yang ada tapinya, ya kan, masih ada tapinya, murah tapi kameranya jelek, build quality-nya bagus tapi ada yang kurang. Tapi kalau ini gua rasa ini paling complete package, bener-bener berasa flagship beneran. Dibawa ke Indonesia lah Xiaomi. Nah banyak loh yang pasti yang mau. As always,
Kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Kalau mau nanya-nanya mengenai Mi Mix 2S, drop komen di bawah. Dan Tunggu racun-racun kita berikutnya. bye guys! Bye guys.